Halo semuanya, di video kali ini Krosa akan sedikit membahas tentang pertanyaan salah satu viewer saat live streaming, yaitu Bang, nyiram tanaman tuh worth nggak? Sebenarnya jawaban singkat pada jelasnya sih, makin tinggi spekmu makin worth lah. Udah gitu aja, simple, jelas, padat. Kayaknya general knowledge banget deh ya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detail, let's go, sini Krosa bahas dengan detail. So, seperti yang kalian sudah tahu, kita bisa nyiram tanaman kayak gini nih. Kita taruh, terus kita siram, watering, dengan cost 206 untuk kasus ini. Dan perlu digarisbawahi dan diklarifikasi, dengan nyiram kayak gini itu bukan berarti kita nambah produksi panen ya. Produksi panen disiram dan nggak disiram hasilnya tetap. Kalau nggak premi antara 3-6, kalau premi antara 6-12. Nih, kita buktikan ya. 10, 12, 6 gitu ya. Nggak kelihatan. 6, 8, 12, 12, 6, 10. Oke? 6 sampai 12 ya. Faktor lain yang mempengaruhi produksi panen itu adalah lokal production bonus di sini. Jadi tiap kota beda-beda. Di Fort Sterling ini lokal bonusnya ini kebetulan. Dan untuk contohnya kan kita cabbage, jadi nggak ada bonusnya lah tadi. Makanya antara 6 sampai 12 ya. Terus bang, apa fungsinya nyiram kalau nggak bikin nambah produksi panen? Jadi ya, fungsi nyiram yang perlu kalian ketahui adalah setelah kita panen, kita itu bisa dapat seeds-nya lagi. Seeds-nya lagi itu berarti bijinya ya. Jadi misal nih, kita punya nanam karot satu nih ke tanaman. Terus ketika kita ini ya harvest, ketika kita panen, kita dapat lagi bijinya lagi. Jadi kita nggak perlu beli lagi nih bijinya. Dan perlu kalian ketahui bahwa setiap seeds ini punya ini seed yield dan watering bonus yang beda-beda. Contohnya nih di carrot kita lihat seed yieldnya 0, tapi kalau di water bonusnya jadi 200%. Kalau di bin ini kita lihat ketika nggak disiram dapat 33,33%, dan ketika disiram ditambah jadi 133%. Sebagai contoh ya, contoh gampangnya misal kita punya carrot seed gini. Kita coba tanam ya di ini. Jadi gampangannya ketika kita tanam kayak gini satu seed, dan misalnya kita ini sudah nunggu selama 22 jam kita harvest, misal nggak kita siram, ya udah kita cuma dapat hasilnya 6 sampai 12 dan seeds-nya ya hilang. Tapi kalau misalnya kita siram, kita akan mendapatkan ini lagi nih, 2. Jadi gampangannya kalau misalnya kita punya 4 kayak gini ya, 4 gini, terus kita siram nih 2 tanaman ini, ya udah kita nanti bisa gunakan seeds-nya kan kita dapat 4 kan 200% kan. Kita bisa dapetin itu terus kita tanam lagi ke 4 ini. Jadi siram 2, tanam ke 4, siram 2, tanam ke 4. Itu untuk contoh yang carrot seed ya. Itu 200% gampang hitungannya. Tanam 1 dapat 2 seed pasti. Nah, kalau yang ini karena kalau nggak disiram itu dapat 33%, berarti ya untung-untungan. Jadi kalau kamu tanam nggak kamu siram, ada kemungkinan 33% kamu dapat seed. Dan kalau kamu siram, jadi 166% ya. Jadi kamu pasti dapat satu seed, dan ada kemungkinan 66% kamu akan dapat satu seed tambahan. Cukup jelas ya kayaknya ya. Simple. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal. Gimana cara ngitung nyiram tanaman itu worth atau enggak? Ingat ya, perlu digarisbawahi lagi nih, diklarifikasi pertanyaannya. Nyiram tanaman itu worth apa enggak? Bukan, bang, nanam tanaman yang mana yang profit. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kalian mau tahu mana yang profit, ya kalian harus ngecek harga pasarnya. Dan itu nggak ada relevansinya sama watering atau nggak watering, karena disiram itu ya kembalinya ini aja.
Jadi cara ngitungnya ya kalian harus ngitung ini berapa, harga silver cost-nya seed itu berapa, dan kalau hilang berapa. Nah, ini yang akan kita bahas di kelanjutan video ini. Jadi perlu diketahui, nyiram itu perlu yang namanya fokus. Dan kalau kalian lihat di sini tuh kalian bisa lihat masing-masing seed itu butuh fokus berapa untuk disiram. Dan ini berdasarkan spek kalian. Spek kalian yang ada di sini. Ini dia. Kalau misalnya spekmu itu full 100 di sini dan 100 di speknya ujung ini, kamu bisa makan fokus tuh 125. Dan kalau misalnya kamu masih kosong 0 spek, itu butuh fokus 1000 per tanaman gitu. Jadi kalau 0 spek butuh 1000 fokus, yang dimana kalau misalnya 10 per hari kan kalian dapat 10.000 fokus point ya dari premium. Kalau misalnya no spec ya kalian cuma bisa nyiram 10 tanaman. Tapi kalau misalnya udah full spec berarti butuh fokus point 125. 10.000 bagi 125 jadi 80 ya. Jadi per hari kalian bisa nyiram 80 tanaman. Itu bedanya full spec sama no spec. Dan mungkin sebagai contoh ya, di punyaku ini 100 crop di sini, 100 di crop farmer, tapi kayak misal carrot nih, carrotnya masih 0. Ternyata kalau dilihat kita butuh fokus sebanyak 500. Dan misal yang ada speknya nih, carrot yang ada speknya cabbage. Ini pun belum full ya. Misal ini 64. Kita lihat di sini jadi wateringnya 206. Dan ini kalau full spec nanti jadi 125. Itu dia. Nah, berdasarkan data ini, mari kita hitung ya harga ini, harga silver per focus point-nya. Nah, ini kalau kita hitung berdasarkan harga seeds dan watering bonusnya ya, ternyata ya, walaupun base yield dan watering bonus itu beragam, harga silver per fokus itu sebenarnya nggak jauh beda guys. Jadi sebenarnya kalian siram tanaman apa aja, harga seeds balik modal itu sama aja. Contoh ini ketika 1000 fokus ya. Jadi ketika spek kita masih 0, ya kita dapatnya cuma 4 silver per fokus. Jadi misal kalau per hari kamu dapat 10.000 fokus, dari jual seed doang nih, kamu dapat profit 40.000 silver. Dan seiring bertambahnya spek, ini misal 750 ya. Nah, di 750 ini kita sudah mulai dapat 5 ya silver per fokusnya. Dan ini sifatnya aditif ya. Jadi begitu makin naik, misal di 500 kita dapat silver per fokus itu 8. Jadi 2 kali lipatnya ketika kita menggunakan 1000 fokus ya. Dan ketika kita naikin lagi misal 250 fokus, 2 kali lipatnya. Jadi 8 ke 16. Dan maksimum kita di 125 kita dapat 32, sekitar 32-31 lah. Jadi kalau 32 misal dikali 10.000 per hari ya, kita dari seeds-nya doang nih dapat 320.000 per hari. Ingat ya, ini hasil seeds doang, bukan hasil panen. Sekali lagi, hasil panen tuh tergantung kondisi pasar. Ngitung profitnya nggak ada relevansi sama watering. Jadi itu beda. Jadi ini kayak minimal profit sih. Profit itu belum dihitung gitu ya. Profit dari panen. Yup, jadi kesimpulannya ya seperti tadi di video awal-awal, makin tinggi spekmu, makin worth untuk disiram. Ya rekomendasi saya kalau misalnya kamu belum ada spek, ya jangan disiram. Kalau ditanya spek berapa bang baru mulai nyiram, nah ini tergantung preferensi dan alokasi fokusmu. Fokus tuh cenderung dipakai ke konten yang kamu itu biasanya udah ada speknya sih. Jadi kalau spek tanamanmu ternyata lebih besar dibanding spekmu di konten lain, misal udah 30 tapi spekmu yang lain masih 10, ya udah pakai aja di tanaman saat itu juga, karena ya fokus poinmu lebih profit dipakai di yang paling tinggi tuh di 30. Nah kayaknya gitu dulu aja guys. Moga-moga bermanfaat ya. Thank you. See you in the next video.